Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Puluhan juta warga Amerika melakukan perjalanan untuk menikmati libur akhir pekan panjang Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli. Tapi perjalanan sebagian besar penumpang di bandara-bandara Amerika tersendat akibat adanya pembatalan ataupun penundaan penerbangan. Antrian panjang terlihat di berbagai bandara Amerika, termasuk di Seattle, Los Angeles, dan Charlotte, saat ribuan penumpang melakukan reservasi ulang akibat dibatalkannya hampir 700 penerbangan pada Sabtu kemarin, sementara lebih dari 5.600 penerbangan lainnya tertunda. Badan Keamanan Transportasi Amerika TSA mencatat hampir 2,5 juta penumpang melintasi berbagai bandara Amerika pada Jumat lalu. Dan jumlah ini merupakan rekor tertinggi sejak dimulainya pandemi. Lonjakan penumpang udara membuat banyak maskapai kesulitan karena kurangnya staf yang kembali bertugas setelah pandemi mereda, sementara sejumlah pilot mogok karena menuntut jam kerja dan gaji yang lebih baik. Menurut ABC News, mulai Jumat lalu, 3 maskapai besar Amerika harus memangkas jadwal penerbangan mereka untuk 2 bulan ke depan. Sementara itu, mayoritas warga memilih berlibur dengan mobil. Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan 42 juta warga Amerika melakukan perjalanan darat selama akhir pekan panjang ini, meski harga bensin masih sangat tinggi. Di beberapa wilayah di California, harga bensin bahkan mencapai $7 per galon atau sekitar Rp27.700 per liter. Saudara, para pemimpin negara G7 mengumumkan peluncuran pembangunan infrastruktur senilai $600 miliar untuk bersaing dengan prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok. Namun analis menilai proposal ini akan menghadapi sejumlah tantangan bahkan sebelum dijalankan. Negara-negara G7 menawarkan rancangan kerjasama untuk infrastruktur global dan investasi bagi negara berkembang senilai $600 miliar hingga tahun 2027. Presiden AS Joe Biden memaparkan rancangan ini pada KTT G7 di Jerman. It's built using the global best practices, transparency, partnership, protections for labor and the environment. Inisiatif ini jadi salah satu bagian dari gagasan Build Back Better World yang diumumkan para pemimpin G7 tahun lalu. The West had really been asleep at the wheel over the number of years on this use of connectivity, infrastructure connectivity as a means of extending foreign policy influence. And so they are now coming together on a united project to sort of push this. Namun pemenuhan standar buruh dan lingkungan yang diterapkan oleh inisiatif G7 kemungkinan akan jadi halangan bagi negara penerima investasi. Due to the level of ease of Chinese investments, these are often quite attractive because in the end of the day, when you're a developing country, you want the infrastructure now. Tiongkok mempertanyakan inisiatif negara-negara G7. 但我们反对打着基础设施建设旗号，推进地缘政治算计，抹黑、污蔑“一带一路”倡议的言行。 Selama 9 tahun prakarsa sabuk dan jalan dilaksanakan, sedikitnya 150 negara bergabung dengan total biaya proyek mencapai $3,7 triliun, menurut firma analis data Refinitiv. Demikian laporan VOA. Beralih ke tradisi menikah di Las Vegas disertai lagu Love Me Tender atau Can't Help Falling in Love yang dinyanyikan penyanyi yang memerankan bintang rock and roll Elvis Presley. Tapi tradisi ini sempat terancam gugatan sehingga juga mengancam industri wisata pernikahan setempat yang menurut catatan pemerintahan kota bisa menghasilkan sekitar 150 upacara pernikahan sehari dari para pengunjung. Selama 36 tahun inilah yang menjadi pekerjaan Jesse di Las Vegas, negara bagian Nevada. Ia memerankan penyanyi legendaris Elvis Presley dalam upacara pernikahan bertema Elvis. Could have been anything, a lawyer, airplane pilot, whatever. I chose Elvis. You deal with people in the happiest day of their lives. I mean, how could it go wrong, man? You know what I'm saying? It's they'll never forget you. And no, it's great. I got the best job in the world. I just don't want to lose it. Jesse dan para pemeran Elvis lainnya hampir kehilangan pekerjaan mereka setelah pemegang resmi lisensi Elvis, Authentic Brands Group alias ABG, meminta layanan pernikahan bertema Elvis menghentikan operasi. So we got a phone call. We thought it was a practical joke. It's Vegas, happens all the time. A week later, we got an email. Thought it was a joke.
didn't think anything of it. And then 2 days later, we get the certified mail, and that's when we were like, oh boy, this is serious. Kepada kantor berita Reuters, ABG menjelaskan bahwa maksud sebenarnya dari surat awal mereka adalah untuk memastikan nama dan penampilan Elvis Presley tidak disalahgunakan. ABG dan penyelenggara akhirnya mencapai kesepakatan dan hanya mewajibkan iuran tahunan. But things are just starting to pick up now, but now we're facing the economy. It's like one punch after another, man, between the Graceland doing their little thing. We didn't need that. And then you got the economy that just tanked. God bless you if you own Bitcoin. And yeah, then COVID was before that, and then another COVID, and yeah. Respons positif juga datang dari pasangan yang sengaja datang ke Las Vegas untuk dinikahkan secara unik. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Dewa Ayu Dewi Larasanti, seorang penari, penyanyi, dan penabuh gamelan Bali di San Francisco, yang mengawali debutnya sebagai pengisi suara profesional dalam video game berjudul Kena Bridge of Spirit. Dalam video game ini, Ayu menjadi karakter perempuan yang mewakili kelompok minoritas, sesuai latar belakangnya yang berasal dari Bali dan Asia Tenggara. Hai. Jadi karakter Kena ini kan cerita ini terletak di Asia Tenggara. And I'm Southeast Asian. Terus ada juga unsur-unsur Jepang, and I'm also Japanese. Jadi representasinya sangat pas karena my heritage sama dengan Kena gitu. Kena Bridge of Spirit adalah video game aksi petualangan seorang perempuan muda pemandu roh. Dan inilah Dewa Ayu Dewi Larasanti, pengisi suara Kena, karakter utama game yang membantu orang meninggal berpindah dari dunia fisik ke dunia roh. Ayu, sarjana jurusan World Art and Culture dari University of California, Los Angeles, adalah salah satu dari sedikit pengisi suara atau voice actor di Amerika yang berasal dari Indonesia. Kena Bridge of Spirits adalah kesempatan yang sangat penting untuk saya, tetapi juga untuk pengisi suara lainnya, dan juga untuk anak-anak kulit hitam, kulit coklat yang lainnya. Karena ini kayaknya membuka pintu deh untuk bisa melakukan produksi yang memang hormat dengan budaya dan juga hormat dengan representasi. Masalah representasi memang salah satu kelebihan Kena Bridge of Spirit yang memakai voice actor sesuai dengan karakter tokoh utamanya. Ayu yang mulai belajar tari dan musik Bali sejak kecil di Sanggar Cudamani Ubud memang lahir dari keluarga seniman. Dia tidak pernah ragu. Ya, keberaniannya saya acungi jempol, dan ada ibunya terutama yang memang di voice acting. So gameplay and the story of that video game are both very important, but having both minority and or women as the main character in those games, I think provides a lot of variety. Dari San Francisco, California, VOA. Oh my God, we made it through that song. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.